Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di kanal YouTubeku Sandra Hidayat. Dan bagi teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dan di video kali ini teman-teman, aku akan berbagi informasi seperti janjiku beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu di Instagram. Bahwasanya aku akan membuat sebuah konten atau sebuah video pengalaman ketika menjadi mahasiswa. Yaitu yang pertama adalah tentang Student Mobility Program dan yang kedua adalah tentang beasiswa PPA. Nah, kemarin memang pernah aku buat semacam polling nih. Ternyata lebih banyak yang memilih Student Mobility Program, itu 52%. Sementara yang beasiswa PPA hanya 48%. Tetapi setelah dipertimbangkan, akhirnya aku memilih untuk membuat konten beasiswa PPA terlebih dahulu karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena kegiatan ataupun program Student Mobility pada tahun ini belum tentu dilaksanakan. Seperti tahun 2020 ternyata itu di-cancel atau dibatalkan karena masalah pandemi. Sementara beasiswa PPA meskipun masih pandemi COVID-19 tetapi tetap dilaksanakan. Jadi alangkah lebih baiknya informasi yang lebih dibutuhkan terlebih dahulu aku sampaikan kepada teman-teman, terutama yang nonton video ini ya. Dan tentunya harapan besar semoga video ini bisa bermanfaat. Dan let's get started. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya untuk video terbaru kita. Nah, baik teman-teman, jadi kalau kita berbicara tentang beasiswa, pasti ini sangat menarik untuk dibahas, untuk diperbincangkan. Karena pasti sebagian besar mahasiswa, bahkan semua mahasiswa pasti ingin kuliah itu dibiayai, setidaknya ya untuk mengurangi beban orang tua, tanggungan orang tua, bisa jajan dengan uang sendiri gitu kan. Setidaknya bisalah mengurangi atau meringankan beban orang tua. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dengan beasiswa ini bisa mendukung proses teman-teman untuk bisa lebih baik lagi dalam studinya. Nah, ada banyak macam beasiswa yang ada di kampus, di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi seperti PTN dan PTKIN. Dan di video kali ini aku fokus membahas tentang beasiswa PPA yang khusus di PTKIN. Aku juga belum tahu pasti apakah ada perbedaan yang besar antara PTKIN dengan PTN atau ada mirip-mirip, hanya berbeda sedikit atau bagaimana. Tetapi yang penting aku akan memberikan informasi tentang persyaratan apa saja yang harus disiapkan dan sedikit tips untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa PPA ya. Dan kita langsung aja ke persyaratan pertama teman-teman. Jadi memang beasiswa PPA itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus kita penuhi, harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persyaratan umum. Jadi persyaratan umum itu ada 3 poin. Yang pertama adalah teman-teman adalah mahasiswa aktif di kampus tersebut dan dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah atau sebagai mahasiswa aktif, dan itu bisa teman-teman urus di fakultas teman-teman, di tempat teman-teman belajar. Misalnya di fakultas syariah berarti di fakultas syariah, kalau di fakultas tarbiyah berarti di fakultas tarbiyah. Nah, dan biasanya juga ada sih kampus yang tidak meminta itu, hanya dibuktikan dengan KTM saja juga boleh, karena di KTM itu kan sudah terbukti ada tahun masuknya, ada tahun keluarnya, angkatan berapa, jadi sudah juga didapatkan informasi dari KTM. Tapi juga ada kampus yang mengharuskan surat keterangan aktif kuliah ataupun sebagai mahasiswa aktif. Nah, itu yang pertama. Persyaratan umum yang kedua adalah merupakan mahasiswa setidaknya atau minimal semester 3 atau 4. Jadi ada perbedaan tuh antara PTKN saja, ada yang berbeda. Ada yang semester 3, ada yang semester 4. Tapi biasanya kalau maksimalnya itu semester 8. Dan itu pengalamanku tahun lalu 2020, itu ketika aku di semester 8 akhirnya buka dan ternyata bisa aku coba ikut, alhamdulillah, dan diberikan kesempatan untuk lolos lagi gitu. Dan itu persyaratan yang kedua. Yang ketiga, memiliki IPK minimal 3,00. Jadi teman-teman harus persiapkan minimal 3,00. Kalau teman-teman punya IPK di atas itu, sayang banget kalau nggak daftar. Kalau bisa daftar. Tapi kalau teman-teman yang mendapatkan IPK di bawah itu, kayaknya susah untuk daftar, untuk seleksi, karena memang ini adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jadi IPK itu juga sangat menjadi pertimbangan yang besar sekali dalam seleksi ini, gitu ya. Itu yang persyaratan umum. Nah, kita lanjut ke persyaratan khususnya teman-teman.
Jadi di persyaratan khususnya ada beberapa, cukup banyak, ada 7. Yang pertama itu teman-teman harus mempersiapkan bukti pendaftaran yang teman-teman dapatkan setelah teman-teman daftar secara daring di sistem informasi akademik kampus teman-teman. Jadi nanti sudah daftar nih secara online, terus teman-teman download buktinya dan diprintkan. Itu yang pertama. Yang kedua, fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi atau yang lazim kita sebut dengan legalisir. Jadi teman-teman ke fakultas lagi tuh untuk minta legalisasinya, dan itu kalau bisa diurus beberapa hari sebelum mau mendaftar, karena biasanya itu banyak numpuk mahasiswa yang mengurus transkrip nilai untuk dilegalisasi. Jadi kalau bisa teman-teman harus gerak cepat gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, fotokopi KTM seperti biasa, silakan teman-teman fotokopi KTM-nya. Yang keempat, fotokopi KTP. Jadi fotokopi KTM dan KTP mungkin terlihat simple, mudah, sepele, tetapi jangan disepelekan. Kenapa? Karena jangan sampai hanya karena satu lembar lupa, satu lembar ketinggalan, teman-teman gugur atau tidak lulus di seleksi berkas atau seleksi administrasi. Jadi sayang sekali gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, yang kelima, fotokopi KHS atau kartu hasil studi dari semester 1 sampai semester terakhir teman-teman. Misalnya teman-teman di semester 6 berarti kumpulkan KHS dari semester 1 sampai semester 5. Misalnya teman-teman semester 8, berarti kumpulkan dari semester 1 sampai semester 7. Nah, itu juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti di antara 1 sampai 7 itu, ini semester 3-nya nggak ada KHS-nya. Atau semester 2-nya nggak ada juga. Jadi jangan sampai nggak ada, dan harus benar-benar dicek sebaik mungkin, secermat mungkin. Oke? Itu yang kelima, dan kita lanjut ke persyaratan khusus keenam, yaitu memiliki piagam, penghargaan, atau sertifikat pernah memenangkan perlombaan atau ikut perlombaan, kemudian pernah ikut event atau ajang-ajang yang bisa mendukung teman-teman, misalnya ikut pemilihan duta. Nah itu pernah, dan itu salah satu yang aku lampirkan dulu. Jadi aku pernah ikut duta bahasa, jadi aku lampirkan gitu. Pernah juga ikut kegiatan volunteer relawan di Sabang waktu itu, dan itu juga fully funded. Itu juga kulampirkan, alhamdulillah sangat membantu gitu ya. Jadi teman-teman juga harus kumpulkan sertifikat itu, tetapi ingat jangan sertifikat peserta seminar, jangan dikumpulkan itu ya. Kalau bisa, kalau teman-teman pernah jadi pemateri seminar, nah itu boleh dikumpul. Misalnya teman-teman pernah ikut konferensi nasional atau internasional, itu juga boleh dikumpul ya. Dan yang menjadi poin penting adalah ketika teman-teman nanti mengantarkan berkas ini, meskipun piagam ini difotokopi, tetapi yang aslinya juga harus dibawa, karena biasanya pihak panitia atau penyeleksi mau lihat mana yang aslinya gitu ya. Jadi harus disiapkan. Kemudian yang ketujuh ataupun persyaratan khusus yang terakhir adalah surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari manapun. Jadi baik dari lembaga swasta maupun dari pemerintah, teman-teman tidak menerima beasiswa manapun untuk bisa ikut beasiswa ini. Kalau teman-teman udah dapat beasiswa, misalnya sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga swasta atau dari pemerintah, nggak bisa ikut lagi. Jadi teman-teman harus bagi-bagi sama teman-teman yang belum dapat beasiswa gitu. Jadi teman-teman harus juga buat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa ya. Nah itu persyaratan khususnya. Aku rasa itu kalau dipersiapkan beberapa hari sebelum mau daftar, insya Allah mudah ya. Nah kita lanjut yang berikutnya, hal yang juga sangat penting, ini benar-benar berdasarkan dari pengalamanku ketika kuliah dulu, ketika mendaftar dulu, ada beberapa hal yang benar-benar harus teman-teman perhatikan. Ini semacam tips juga yang bisa teman-teman bisa lakukan ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cermati persyaratannya sebaik mungkin. Jadi ketika syarat itu keluar, informasi keluar, baca per poinnya semaksimal mungkin, dan kalau bisa siapkan kertas, kemudian sediakan kolom, kalau memang sudah ada dicentang ataupun di checklist gitu ya. Jadi biar tersusun, terstruktur, dan tidak ada yang terlewatkan atau yang terlupakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah
Dari semester pertama masuk kuliah, raihlah IPK setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Karena biasanya kalau semester 1 udah tinggi, 2, 3, 4, 5 biasanya nggak beda jauh tuh dari semester pertama ya. Jadi semaksimal mungkin. Karena ini beasiswa PPA, IPK juga menjadi salah satu hal yang sangat menentukan gitu. Hal yang sangat penting sekali untuk ikut seleksi ini. Yang ketiga, aktiflah berorganisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau bisa dari semester 1, 2 gabunglah teman-teman di komunitas atau organisasi. Kalau bisa yang menunjang program studi teman-teman ya. Itu. Jadi bisa silahkan pilih mau di dalam kampus, kalau bisa 1 jadilah. Misalnya ada di luar 2 itu cukup itu. Yang penting ada dan teman-teman tergabung aktif dalam komunitas atau organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah ikutilah berbagai perlombaan yang mendukung. Nah, ini yang penting. Misalnya teman-teman jurusan bahasa. Kalau aku dulu karena aku jurusan bahasa, aku ikut kegiatan duta bahasa. Jadi itu sedikit matching lah ya, itu cocok lah gitu. Kita jurusan program studi tadris bahasa, tapi ikut duta bahasa, jadi cocok gitu. Jadi ketika kita ngumpulkan berkasnya kepada panitia, itu juga menjadi sesuatu hal yang membuat berkas kita dilirik gitu. Jadi teman-teman juga harus ikut, misalnya pernah ikut konferensi internasional atau nasional, kumpulkan, pernah ikut relawan keluar kota, keluar provinsi, kumpulkan. Yang penting jangan sertifikat peserta seminar, oke? Jangan kumpulkan itu ya. Nah, itu yang keempat. Yang berikutnya adalah jangan mendadak. Jadi kalau mempersiapkan itu jangan mendadak. Besok deadline, malam ini baru disiapin. Kalau bisa jangan seperti itu sistem kebut semalam atau SKS. Kalau bisa jangan, kalau bisa disiapkan beberapa hari ataupun beberapa minggu kalau memang informasinya sudah lama keluar. Ya, disiapkan semaksimal mungkin. Yang terakhir, yang paling penting yang harus teman-teman lakukan adalah mintalah doa restu orang tua. Itu yang paling penting. Setelah teman-teman sudah siapkan semua persyaratan, sudah lengkap semuanya, teman-teman rasa sudah cukup, jangan pernah lupa untuk minta doa restu orang tua. Karena kita nggak tahu, terkadang percayalah yang kita raih, yang kita dapatkan itu adalah doa orang tua kita yang terkabul, yang diijabah Allah. Jadi jangan pernah lupa untuk minta doa restu. Ya, sebelum daftar atau sehari sebelum daftar, telepon orang tua di kampung misalnya kan, Bu, Pak, besok mau daftar beasiswa nih, gitu. Mohon doanya, mohon doa restunya. Itu aja cukup biar orang tua kita tahu dan didoakan, insya Allah ada keberkahan di dalamnya, gitu ya. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan dan semoga bermanfaat. Yang aku sampaikan ini juga bisa teman-teman terapkan tips-tipsnya atau hal-hal yang harus teman-teman lakukan. Dan persyaratannya tadi 3 persyaratan umum, 7 persyaratan khusus. Jadi teman-teman kalau memiliki IPK di atas 3,00, teman-teman harus daftar segera kalau sudah buka ya. Kalau misalnya punya IPK 3,4, 3,5, sayang banget nggak daftar. Jadi kalau bisa daftar ya. Jadi itu teman-teman. Mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Nanti kita bahas juga tentang bagaimana menghadapi wawancara ketika teman-teman sudah lulus seleksi berkas, administrasi. Nah, gimana tuh menghadapi wawancaranya gitu ya. Jadi nanti akan kita buat videonya, nanti akan aku bagikan kepada teman-teman pengalamanku juga ketika mengikuti seleksi wawancara di beasiswa PPA 2019 dan juga 2020. Mungkin itu, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, kemudian share dan like, dan beri komentarmu di sini. Kalau ada sesuatu yang salah bisa nih dikoreksi, atau mau berbagi pengalaman pernah ikut beasiswa boleh dibagikan di kolom komentar. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.